Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Jimulang. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Kota Medan, program PJKR kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jarak dan kontak sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jarak atau kontak sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu kontak sosial. Kontak sosial berasal dari kata Latin, yaitu kon dan cum, artinya bersama-sama, dan tango yang artinya menyentuh. Jadi, kontak sosial adalah hubungan yang langsung atau bersama-sama, misalnya berbicara dengan bertatap muka, berbicara melalui telepon, SMS, WA, video call, dan lain-lain. Kontak sosial memiliki sifat positif, negatif, serta primer dan sekunder. Yang pertama, mengarah pada suatu kerjasama. Kedua, mengarah pada suatu pertentangan atau perselisihan. Primernya terjadi apabila mengadakan hubungan langsung bertemu. Sekundernya sebaliknya. Kontak sosial terjadi dalam 3 bentuk. Yang pertama, interaksi seseorang dengan orang lain. Misalnya, anggota keluarga yang mempelajari nilai dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungan hidupnya. Kedua, interaksi seseorang dengan kelompok. Misalnya, seseorang yang mendaftarkan diri sebagai calon anggota sebuah organisasi yang melakukan program kegiatan. Ketiga, interaksi antar kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Misalnya antar organisasi olahraga menggunakan uji coba dengan latih tanding bersama. Yang kedua, jarak dan komunikasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah komunikasi. Kata komunikasi berasal dari kata Latin, komun, artinya bersama-sama. Yang pertama, komunikasi adalah kegiatan pengoperan lambang yang mengandung arti yang perlu dipahami bersama oleh pihak-pihak yang terlibat. Media komunikasi. Media komunikasi yang biasa digunakan merupakan pilihan bersama atau salah satu unsur komunikator. Komunikasi pemilihan media komunikasi merupakan salah satu kemampuan yang dituntut para komunikator. Unsur komunikasi. Unsur proses dalam komunikasi. Yang pertama, adanya pengiriman berita. Kedua, adanya penerima berita. Dan ketiga, media atau alat pengirim berita. Keempat, sistem simbol yang digunakan untuk menyatakan berita. Yang ketiga yaitu struktur komunikasi. Jenis bintang atau satu berada yang menjadi pusat komunikasi, dan setiap individu yang berhubungan dengan individu lainnya harus melalui bintang itu terlebih dahulu. Yang ketiga adalah sikap atau attitude. Sikap adalah istilah yang mencerminkan rasa senang, tidak senang atau biasa-biasa saja atau netral dari seseorang terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut bisa benda, kejadian, situasi, atau orang-orang kelompok. Sikap dinyatakan dalam 3 dominan ABC, yaitu A, affect adalah perasaan yang timbul. Kedua, behavior adalah perilaku yang mengikuti perasaan tersebut. Ketiga, cognition adalah penilaian yang terhadap objek sikap. Proses pembentukan sikap ada 4, yaitu pertama adopsi, kedua diferensiasi, ketiga integrasi, dan keempat trauma. Keempat adalah yaitu prasangka. Prasangka adalah penilaian terhadap sesuatu yang berdasarkan fakta dan informasi yang tidak lengkap. Prasangka adalah penilaian terlampau tergesa-gesa berdasarkan generasi terlampau cepat dan sifatnya berat sebelah. Ketiga, prasangka sosial adalah dugaan yang memiliki nilai-nilai positif dan negatif, tetapi lebih banyak bersifat negatif. Prasangka sosial adalah suatu sikap membenci kelompok lain tanpa adanya alasan objek untuk membenci kelompok tersebut. Macam-macam prasangka sosial. Yang pertama, rasis, seksis, ageism, heteroseksis. Kelima adalah persepsi sosial. Persepsi sosial adalah bagaimana kita membuat kesan pertama, prasangka apa yang mempengaruhi mereka, jenis informasi apa yang dipakai untuk sampai pada kesan tersebut, dan bagaimana akuratnya pesan itu. Keenam adalah kognisi sosial. Kognisi sosial adalah tata cara di mana kita menginterpretasikan, menganalisa, mengingat, dan menggunakan informasi tentang dunia sosial. Bagaimana cara kita berpikir tentang dunia sosial? Bagaimana cara kita mencoba kita untuk memahami, bagaimana cara kita memahami diri kita, tempat kita di dalam dunia itu. Kognisi sosial dapat terjadi secara otomatis. Contohnya, saat kita melihat seseorang dari suatu ras tertentu, Cina misalnya,
kita seringkali secara otomatis langsung berasumsi bahwa orang tersebut memiliki ciri sifat tertentu. Ketujuh adalah skema sosial. Komponen dasar kognisi sosial adalah skema. Skema adalah struktur mental yang membantu kita mengorganisasikan informasi sosial dan menuntun pemrosesannya. Skema berkisar pada suatu subjek atau tema tertentu dalam otak kita. Skema itu seperti skenario yang memiliki alur. Contohnya, skema kita tentang MCD membuat kita tahu bagaimana cara makan di MCD. Sehingga begitu datang ke MCD atau McDonald, kita langsung ke kasir untuk memesan makanan. Skema yang kita miliki akan mempengaruhi sikap kita pada sesuatu. Macam-macam skema, yaitu pertama person, yaitu gambaran mengenai atribut-atribut atau ciri-ciri dari individu lain atau diri individu itu sendiri. Kedua, roles, gambaran mengenai tugas dan peran individu di sekeliling kita. Ketiga, events, gambaran mengenai peristiwa-peristiwa sosial yang dialami atau dilihat dari kehidupan sehari-hari. Kedua adalah identitas sosial. Identitas sosial adalah pribadi dalam interaksi sosial, di mana diri adalah segala sesuatu yang dikatakan orang dirinya sendiri, bukan hanya tentang tubuh dan keadaan fisiknya sendiri saja, melainkan juga tentang anak istrinya, rumahnya, pekerjaan, nenek moyangnya, teman-temannya, miliknya, uangnya, dan lain-lainnya. Kesembilan adalah komponen identitas sosial. Pertama, data pribadi. Berpikir mengenai diri sendiri merupakan hal yang paling sering dilakukan oleh orang pada umumnya. Orang yang berpusat pada dirinya sendiri, sehingga diri adalah pusat dari dunia sosial tentang orang. Konsep diri pribadi. Konsep diri adalah kumpulan keyakinan dan persepsi diri terhadap diri sendiri yang terorganisir. Konsep diri sebagai individu mengenai diri sendiri, penilaian atau penafsiran mengenai diri sendiri oleh individu yang bersangkutan. Konsep diri sosial. Selain identitas unik yang dikenal dengan identitas personal, juga ada aspek sosial diri yang kita bagi dengan orang lain. Yang pertama, aspek yang kita sebut dengan konsep diri sosial. Berikutnya adalah konformitas. Konformitas adalah perilaku yang mengenai suatu kelompok yang didorong oleh kegiatan individu itu sendiri, di mana kelompok tersebut tidak memiliki suatu hak spesial yang mengarahkan tingkah laku tersebut. Jadi, konformitas sosial adalah seseorang berperilaku terhadap orang lain sesuai dengan harapan, merupakan bentuk interaksi ada di dalam tiga kelompoknya. Ciri-ciri konformitas. Pertama, kekompakan. Kedua, kesepakatan. Ketiga, kepercayaan. Keempat, kesamaan pendapat. Kelima, keketatan. Oke, sekianlah pemaparan saya tentang jarak dan kontak sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada tutur kata yang salah, saya minta maaf. Salam olahraga.